Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku mau ngejelasin materi mengenai decision tree. Apa sih itu decision tree? Decision tree adalah sebuah struktur pohon yang digunakan dalam machine learning untuk membuat model prediksi, baik untuk klasifikasi maupun regresi. Struktur pohon ini terdiri dari node-node yang mewakili keputusan dan cabang-cabang yang merepresentasikan konsekuensi dari keputusan tersebut. Decision tree adalah algoritma flowchart berbentuk struktur pohon yang digunakan untuk membantu membuat keputusan atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan regresi dan klasifikasi. Struktur decision tree dimulai dari simpul akar, cabang, simpul internal, dan yang terakhir itu simpul daun. Manfaat dari decision tree ini berperan penting dalam mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan atau kondisi yang ada. Kekuatannya terletak pada kemampuannya memilih fitur paling informatif untuk pengambilan keputusan yang optimal. Nah, jadi decision tree ini nanti akan memberikan kita tuh informasi dalam bentuk yang paling mudah dipahami gitu. Karena dia berbentuk pohon-pohon. Nah, selain itu, algoritma ini juga menjadi fondasi dalam metode random forest. Kelebihan dari decision tree itu apa sih? Decision tree itu memiliki fleksibilitas yang tinggi, dia itu juga mudah dipahami, struktur hierarkinya tuh membantu kita untuk mengetahui atribut mana yang paling berpengaruh. Terus dia juga memiliki eh, fasilitas analisis dalam mengeksplorasi berbagai alternatif solusi terhadap suatu permasalahan. Itu juga membutuhkan proses pembersihan data yang minimal. Selain itu, dia juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu memiliki struktur bercabang yang banyak yang dapat menjadi kompleks dan cenderung menyebabkan overfitting, yaitu ketidakmampuan model dalam memprediksi data baru. Selanjutnya, dia tuh juga masih memiliki keterbatasan pustaka. Terus juga kurang efisien untuk dataset yang berukuran besar. Nah, untuk membantu teman-teman memahami materi mengenai decision tree ini, aku akan nunjukin cara mengolah data menggunakan decision tree ini dengan aplikasi Orange Data Mining. Nah, yang pertama yang perlu kita siapin itu yaitu data. Nah, di sini aku ada data jenis obat yang nanti itu ada beberapa parameternya. Itu kayak waktu larut dalam menit, volume kemasan, pH, dan kadar zat aktif. Nah, nanti itu kita bisa lihat misalnya antibiotik berapa sih kemasannya, ukuran kemasannya, berapa volumenya, berapa pH-nya. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu masuk ke dalam aplikasi Orange. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali itu kita klik file di sini. Nah, terus ini kita klik dua filenya. Kita masukkan data. Ini udah ada datanya kan, decision tree, dataset. Nah, kita masukkan data yang akan kita analisis tadi. Terus kita atur ininya menjadi target. Yang kategori kali ini berubah menjadi target. Terus kita klik apply. Ini akan menjadi akar dari decision tree-nya. Yang selanjutnya kita harus menggunakan tree dalam menganalisis datanya. Kita klik di bagian sini aja, klik tree. Dia ada di bagian model. Nah, kita hubungkan file ke bagian tree ini. Setelah itu, untuk merepresentasikan datanya, dapat ini akarnya, dan ini akan menjadi cabang-cabangnya nanti yang digunakan untuk merepresentasikan data. Untuk memvisualisasikan datanya dapat kita lihat menggunakan tree viewer. Nah, kita hubungkan tree ini ke tree viewer. Kita lihat ininya, kita klik dua kali. Nah, di sini hasil data dari decision tree-nya, dari tree viewer tadi. Kita bisa lihat ini, bisa kita
show detail in mouse-nya bisa kita tampilkan atau enggak. Tapi lebih baik kita tampilkan untuk memudahkan dalam membaca datanya. Di sini ada diketahui antipiretik dengan akurasi 34,6%, itu sebanyak 53 antipiretik dari seluruh total data yang kita punya tadi, yaitu sebanyak 153. Dia diklasifikasikan berdasarkan volume kemasannya. Nah, berdasarkan volume kemasan itu ada yang kecil dari 1,9. Di sini tuh dikategorikan sebagai antibiotik dengan akurasi 100%, di mana 50/50. Artinya tuh dari eh, seluruh antibiotik itu dia memiliki ukuran kurang dari 1,9 ml. Selanjutnya, untuk yang berukuran lebih dari 1,9 ml, itu memiliki akurasi, dia dikategorikan sebagai antipiretik dengan akurasi 51,5%, di mana sebanyak 53 dari 103 data yang digolongkan sebagai antipiretik. Nah, selanjutnya dia tuh juga diklasifikasikan berdasarkan waktu larut dalam menit. Nah, untuk jenis obat yang memiliki waktu larut lebih kecil dari 1,7, dia digolongkan sebagai analgesik, yaitu 90,7%. Dengan total data 49 dari 54. Begitu juga yang ini, kalau dia lebih besar dari 1,7 menit, dia digolongkan sebagai antipiretik dengan eh, akurasi 98%. Dari total datanya itu 48 dari 49 total data. Begitu juga selanjutnya cara pembacaannya. Nah, selain menggunakan tree viewer, kita juga dapat menggunakan visualize lainnya seperti data visualize lainnya seperti scatter plot. Kita cukup mengetik scatter plot di sini. Nah, kita hubungkan dari tree viewer ini. Kita ganti ini dulu. Di select data ini ke data subset dan data ke data agar data sama datanya klik OK. Lalu kita klik dua kali. Nah, di sini bentuk dari scatter plot ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini bisa sumbu X-nya itu yaitu jenis obatnya. Ini ada antibiotik. Di sini ada keterangannya analgesik warna biru, yang warna merah ini antibiotik, yang warna hijau itu antipiretik. Di sini sebagai sumbu X-nya itu kadar zat aktifnya. Itu kita bisa lihat yang analgesik itu kadar zat aktifnya dari 5 sampai 7. Terus yang antibiotiknya itu dari 4,5 sampai 6. Terus yang antipiretik dari 6 sampai 7,5. Itu cara pembacaannya. Ini dapat juga kita atur-atur. Kalau kita ininya kita rubah jadi pH. Atau ininya kita rubah jadi waktu larut. Terus ininya jenis obat. Nah, kita baca. Ini waktu larutnya. Kalau untuk analgesik 1 sampai 1,7. Sedangkan antibiotik itu 0,5. Begitu cara pembacaannya. Menggunakan scatter plot. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan data visualize lainnya seperti box plot. Kita cukup klik di sini box plot. Nah, data visualize menggunakan box plot ini dia memvisualisasikan data dalam bentuk box. Nah, ini kita ubah dulu data ke data. Nah, klik OK. Kita klik. Nah, ini visualisasi data menggunakan box plot. Cara bacaannya tuh di sini kan berdasarkan pH.
pH. Berarti ini analgesik tuh pH-nya 2,5 sampai 3. Itu antipiretik pH-nya 2,8 sampai 3,2. Sedangkan antibiotik itu pH-nya 3,150 sampai 3,650. Terus kita juga Terus dapat juga kita gunakan kadar zat aktif. Kalau kita dapat rubah yaitu kadar zat aktif atau volume, gunakan volume kemasannya. Itu antibiotik itu volume kemasannya tuh 1,4 sampai 1,5. Terus analgesik tuh volume kemasannya tuh 4 sampai 4,6 ml. Terus antipiretik tuh 5,1 sampai 5,8. Jadi yang paling besar tuh kemasannya itu antipiretik ini. Nah, selain menggunakan ini, kita juga dapat menggunakan data visualize seperti heat map. Heat map, kita klik heat. Nah, heat map ini dia memvisualisasikan data berdasarkan warna. Dia tuh dapat memvisualisasikan data secara langsung, jadi kita cukup langsung sambungkan ke file. Kita bisa melihat data, cara pembacaannya tuh di sini kadar zat aktif dari analgesik, misalnya. Ini kita sesuaikan dengan data yang ada di sini. Nah, misalnya kadar zat aktif dari analgesik itu dia lebih dari 7,9. Terus antipiretik gitu. Atau ini warnanya dapat kita rubah-rubah. Biru. Nah, sini kadar ini kita sesuaikan dengan warna ini. Misalnya pH-nya dia tuh di tengah ini. Di rentang dari 0,1 sampai 7,9. Selain menggunakan uh, Orange Data Mining, kita juga dapat menggunakan Google Colabs untuk menganalisis data di Decision Tree di sini. Kita cukup memasukkan script perintahnya. Sini ada install semua pustaka yang dibutuhkan, import pustaka, upload file, baca file, tampilkan tipe, dan sampai yang terakhir itu disuruh unduh gambar. Sini kita perlu uh, choose file. Sini kita klik run away. Nah, sini nanti kita akan disuruh memasukkan data. Nanti, nah di sini kita disuruh masukin data. Kita pilih data yang akan kita gunakan. Sini nanti tuh dia akan ngedownload gambarnya. Nah, di sini. Terus kita lihat. Nah, ini hasil dari um, menggunakan Google Colabs tadi. Di sini dijelasin volume kemasannya tuh kecil dari 2,45 dengan entropi 1,584 dengan sampel banyak sampel tuh 153 dengan value itu nilai dari masing-masing sampelnya misalnya dia tuh diurutkan berdasarkan abjad. Di sini kan analgesik, antibiotik dan juga antipiretik. Nah, itu dikelaskan sebagai antipiretik karena antipiretik yang paling di sini 53. Nah, dia tuh masuk ke seluruh kalau volume kemasannya tuh kecil dari 2,45. Jadi dia entropinya di sini 0,0. Artinya dia tuh memiliki eh, arti keseragamannya tuh homogen. Sedangkan sampelnya itu sebanyak 50, value-nya tuh 50 di bagian antibiotiknya. Dia termasuk ke dalam kelas antibiotik. Sedangkan dia kalau memiliki kemasan lebih besar dari 2,45, dia akan masuk ke uh, data ke gigi yang kanan, itu false. Itu dia dibagi lagi berdasarkan waktu larutnya. Itu selanjutnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.